Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Candi Borobudur. Yang pertama anggotanya ada saya, Leon Lamiro, yang kedua ada Mario Dwi Handanu, yang ketiga ada Nadia Inaya, yang keempat ada Mikdad, yang kelima ada Melianti. Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi atau abad ke-9. Candi Borobudur dibangun oleh para penganut agama Buddha Mahayana pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Candi ini dibangun pada masa kejayaan dinasti Shailendra. Pendiri Candi Borobudur yaitu Raja Samaratungga yang berasal dari warga Wangsa atau dinasti Shailendra. Kemungkinan candi ini dibangun sekitar tahun 824 Masehi dan selesai sekitar menjelang tahun 900-an Masehi pada masa pemerintahan Ratu Pramudawardhani yang adalah putri dari Samaratungga. Sedangkan arsitek yang berjasa membangun candi ini menurut kisah turun-temurun bernama Gunadarma. Kata Borobudur sendiri berdasarkan bukti tertulis pertama yang ditulis oleh Sir Thomas Stamford Raff, Gubernur Jenderal Britania Raya di Jawa, yang memberi nama candi ini. Tidak ada bukti tertulis yang lebih tua yang memberi nama Borobudur pada candi ini. Satu-satunya dokumen tertua yang menunjukkan keberadaan candi ini adalah kitab Nagara Kretagama yang ditulis oleh M.P.U. Prapanca pada tahun 1365. Di kitab tersebut ditulis bahwa candi ini digunakan sebagai tempat meditasi penganut Buddha. Arti nama Borobudur yaitu biara di perbukitan, yang berasal dari kata bara atau candi atau biara, dan beduhur atau perbukitan atau tempat tinggi dengan bahasa Sangsekerta. Karena itu, sesuai dengan arti nama Borobudur, maka tempat ini sejak dahulu digunakan sebagai tempat ibadah penganut Buddha. Candi ini selama berabad-abad tidak lagi digunakan. Kemudian karena letusan gunung berapi, sebagian besar bangunan Candi Borobudur tertutup oleh tanah vulkanik. Selain itu, bangunan juga tertutup berbagai pepohonan dan semak belukar selama berabad-abad. Kemudian, bangunan candi ini mulai terlupakan pada zaman Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-15. Pada tahun 1814, saat Inggris menduduki Indonesia, Sir Thomas Stamford Raffles mendengar adanya penemuan benda perbakalan berurukan raksasa di desa Bumi Segoro, daerah Magelang. Karena minatnya yang besar terhadap sejarah Jawa, maka Raffles segera memerintahkan H.C. Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki lokasi penemuan yang saat itu berupa bukit dan dipenuhi semak belukar. Cornelius dibantu oleh sekitar 200 pria menebang pepohonan dan menyingkirkan semak belukar yang menutupi bangunan raksasa tersebut. Karena mempertimbangkan bangunan yang sudah rapuh dan bisa runtuh, maka Cornelius melaporkan kepada Raffles penemuan tersebut, termasuk beberapa gambar. Karena penemuan itu, Raffles mendapat penghargaan sebagai orang yang memulai pemugaran Candi Borobudur dan mendapat perhatian dunia. Pada tahun 1835, seluruh area candi sudah berhasil digali. Candi ini terus dipugar pada masa penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1956, pemerintah Indonesia meminta bantuan UNESCO untuk meneliti kerusakan Borobudur. Lalu pada tahun 1963, keluar keputusan resmi pemerintah Indonesia untuk melakukan pemugaran Candi Borobudur dengan bantuan dari UNESCO. Namun pemugaran ini baru benar-benar mulai dilakukan pada tanggal 10 Agustus 1973. Proses pemugaran baru selesai pada tahun 1984. Sejak tahun 1991, Candi Borobudur ditetapkan sebagai World Heritage Site atau warisan dunia oleh UNESCO. Borobudur merupakan candi Buddha yang memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu Raja Mataram kuno, keturunan Wangsa Shailendra. Berdasarkan prasasti-nya, Kayomungan, seorang Indonesia bernama Harja Kananjaya, mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei 824 tahun, hampir ratusan tahun sejak awal dibangun. Namun Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung.
Sementara beberapa orang lainnya mengatakan Borobudur berarti biara yang terletak di tempat tinggi. Bangunan Borobudur berbentuk pondan berunduk terdiri dari 10 tingkat. Tingginya 42 meter sebelum direnovasi dan 34,5 meter setelah direnovasi karena tingkat paling bawah digunakan sebagai penahan. 6 tingkat paling bawah berbentuk bujur sangkar dan 3 tingkat di atasnya berbentuk lingkaran dan 1 tingkat tertinggi yang berupa stupa Buddha yang menghadap ke arah barat. Setiap tingkatan melambangkan tahapan kehidupan manusia. Sesuai mazhab Buddha Mahayana, setiap orang yang ingin mencapai tingkat sebagai Buddha mesti melalui setiap tingkatan kehidupan tersebut. Bagian dasar Borobudur disebut Kamadhatu, melambangkan manusia yang masih terikat nafsu. 4 tingkat di atasnya disebut Rupadatu, melambangkan manusia yang telah dapat membebaskan diri dari nafsu namun masih terikat rupa dan bentuk. Pada tingkat tersebut, patung Buddha diletakkan terbuka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.